Mudah-mudahan amal ibadah kita, niat kita yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan, kita curahkan pada Nabi kita, Nabi akhir zaman, qudwah hasanah kita dalam beribadah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang seperti sekarang ini. Minal jahiliyah ilal islamiyah, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri di dalam Al-Qur'an, ciri-ciri daripada penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang tersebut dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wa basyiri, dan berikanlah kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW, untuk disampaikan kepada siapa? Wa basyiril ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai yang sangat indah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 25, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, minimal yang wajib-wajib, kemudian disempurnakan yang sunnah-sunnah, kemudian meninggalkan yang haram-haram, kemudian maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip orang-orang yang beriman yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wa amilus sholihat, dan juga yang beramal soleh, yaitu dalam tafsir As-Sa'di dikatakan orang-orang yang beriman adalah hablum minallah, di mata Allah Subhanahu wa taala baik, wa amilus sholihat, dan di mata manusia juga baik. Ia soleh menjalankan perintah Allah, soleh di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata masyarakat pun soleh, terkenal dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 15, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar kepada kita semua terkait dengan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad." Bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diberikan azwajun mutahharah, istri-istri yang tidak akan pernah, yang selalu suci, selalu perawan, dalam tafsir Ibnu Abbas. Waridwanu minallah, dan orang tersebut akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa pun akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mal farqu
Apa bedanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa? Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan bahkan di dalam kitab-kitab para ulama, seringkali disandarkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib-wajib saja. Sedangkan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang haram-haram saja. Yang wajib ia laksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat fitrah atau zakat mal, puasa di bulan Ramadan, berhaji jika mampu, dan amalan-amalan yang wajib ia kerjakan. Kemudian amalan-amalan atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang haram-haram ia tinggalkan. Berzina, membunuh, durhaka kepada orang tua, menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Orang itu baik, maka itu dianggap sebagai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang selain dia mengerjakan perintah Allah yang wajib-wajib, juga mengerjakan perintah Allah yang sunnah-sunnah juga. Yang wajib ia kerjakan, yang sunnah-sunnah pun ia kerjakan semampunya. Ia sempurnakan yang sunnah-sunnah. Kemudian tinggalkan yang bukan hanya yang haram-haram saja ia tinggalkan, yang makruh-makruh pun ia tinggalkan. Maka ini adalah definisi daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, yang wajib maupun yang sunnah-sunnah, kemudian menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang haram-haram maupun yang makruh-makruh. Maka ini disebut dengan orang-orang yang bertakwa, jemaah sekalian. Kalau di sisi lain, seperti Imam An-Nawawi menafsirkan orang-orang yang bertakwa itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa itu adalah seluruh ibadahnya, seluruh hatinya, seluruh kehidupannya itu sudah benar-benar karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, mencari rizki, bergaul, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karena yang lainnya. Itu tandanya orang tersebut termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa, jemaah sekalian. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyediakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu dan rasul-rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilhu, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Marwazi dikatakan yang dimaksud dengan atau Allah wa rasulah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah Allah dan Rasulnya yang paling utama daripada yang lainnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ketika orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka yang lain dia tinggalkan. Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tidak dalam keadaan hajat syar'i, langsung ia menuju ke masjid. Maka itu tandanya ia sudah masuk ke dalam atau Allah wa Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya benar-benar ditempatkan di nomor yang pertama daripada yang lainnya. Urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan lainnya itu di bawah semua. Allah dan Rasulnya adalah yang pertama. Inilah ciri penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, bahwasanya orang tersebut seperti orang Muhajirin dan Ansor, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ia rela berkorban, baik itu dirinya, waktunya, hartanya, semuanya untuk kepentingan
dakwah untuk kepentingan kemajuan agama Islam, sebagaimana yang telah dijalankan oleh kaum Muhajirin dan Ansor ketika berdakwah di Madinah. Dan ini telah digambarkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kamu tidak akan menemukan sebuah kaum Muhajirin dan Ansor, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Mereka cinta karena Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Mereka rela tinggalin harta bendanya, tinggalin keluarganya yang masih ada di Mekah, sanak pamirnya yang belum masuk Islam masih ada di Mekah. Mereka rela hijrah ke Madinah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka di dalam hatinya sudah tertancap keimanan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan mereka itu ciri-ciri tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah ridho. Seluruh manusia ridho kepada mereka itu. Ciri-ciri orang yang hidupnya, hartanya, semuanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya semua demi kepentingan, demi kepentingan agama Islam. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang-orang yang sangat berbahagia. Orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ahabba lillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillahi, membenci karena Allah, wa a'ta lillahi, bersedekah berinfak karena Allah, wa mana'a lillahi, amal ma'ruf nahi munkar karena Allah, faqad istakmala iman, maka benar-benar mereka telah sempurna imannya. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin disohor dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 133. Yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu infak wajib, infak sunnah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di dalam hatinya ketika bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah memiliki qalbun salim, memiliki hati yang selamat, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat As-Su'ara ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim." Pada hari itu, hari kiamat, tidak akan bermanfaat semuanya, harta, semua jabatan tidak akan bermanfaat semuanya. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali amal ibadah, kecuali orang-orang nanti yang datang di hari kiamat di yaumil mizan dengan hati yang selamat, qalbin salim. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, qalbun salim adalah hatinya ketika di dunia dia benar-benar menjauhkan diri dari zinatul dunia, perhiasan dunia, kemegahan dunia. Ketika ia mendapatkan harta, hartanya adalah benar-benar amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia selamat hatinya dari gemerlapan dunia, perhiasannya. Ini adalah ciri penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika di dunianya menganggap bahwasanya dunia adalah jembatan untuk akhirat saja, mazru'atun lil akhirah, hanya tempat teduh saja. Nanti suatu saat ia kembali ke tempat yang sesungguhnya, yaitu di alam akhirat. Inilah orang-orang yang benar-benar akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan ciri-ciri tadi, dan juga ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, kemudian juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasbayazkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah